Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air di seluruh Indonesia. Kali kita di channel TBKK Japiter Penambunan. Pada pagi yang indah ini kita baca firman Tuhan yang pada hari ke-124 tahun 2024, tanggal 3 Mei 2024, diambil dari kitab Imamat, ya, pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Dalam perikop pasal 19 disebutkan hukum kesucian keadilan. Nah, kemudian ayat intinya dalam ayat 2 pasal 19 ialah berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Nah, ini perintah Allah kepada Musa. Mengapa keluar kata-kata seperti ini dari Tuhan Allah? Nah, kalau kita lihat dalam perikop sebelumnya, yaitu dalam pasal 18, di sana disebutkan adalah persetubuhan yang dilarang. Nah, ini istilah persetubuhan yang dilarang oleh Tuhan. Nah, jadi perintah Tuhan kepada Musa dikatakan, akulah Tuhan Allahmu. Janganlah meniru perbuatan orang di Mesir, tempat kamu pernah tinggal, atau orang di Kanaan, kemana aku sekarang membawa kamu. Nah, ini jelas dikatakan oleh Tuhan kepada Musa. Bagaimanakah sebenarnya perlakuan orang di Mesir? Wah, ini kalau kita lihat, ya, dalam zaman sebelum air bah, ya, sebelum air bah, perlakuan manusia yang sangat kejam dan tidak baik. Kenapa? Karena pada zaman itu sebelum air bah, ya, setelah penciptaan manusia, itu manusia bebas sebebas-bebasnya, ya. Artinya tidak ada larangan-larangan buat mereka. Contoh, kalau melihat perempuan cantik, itu harus diambil. Apakah itu anak mertua, apakah itu anak saudaranya, apakah itu anak, ya mungkin anak kandungnya juga bisa seperti itu, ya. Itu diambil, ya. Pokoknya setiap melihat perempuan cantik, jadi bisa dikawinin. Nah, sehingga jadi pada zaman itu manusia sangat bejat, sangat bejat. Nah, maka Allah menyesal menciptakan manusia-manusia yang bejat itu. Maka diperintahkan kepada Nabi Nuh, ya, Nuh, saya sudah melihat kelakuan manusia-manusia yang tidak lagi bermoral. Maka siapkan perahu bagimu, karena saya
akan membumi hanguskan semua manusia dan binatang yang ada. Maka turunlah air bah. Nah, sekarang tadi ayat 2 menginginkan manusia itu supaya kudus. Nah, kemudian dalam perikop pasal 18, persetubuhan yang dilarang. Ya. Nah, Tuhan menginginkan kalau sudah punya istri ya harus itulah yang dimiliki. Jangan lagi menginginkan istri orang lain atau menginginkan anak perempuan orang lain. Itu. Makanya di sini dikatakan jangan bersetubuh dengan saudaramu, mertuamu atau siapapun yang bukan istrimu. Ini jelas dikatakan oleh Tuhan. Nah, kemudian apa risiko kalau orang melakukan seperti itu pada waktu itu dulu, ya? Nah, kita lihat pesan, ya, itu dalam pasal 18 ayat 29. Ada pesan Tuhan. Nah, demikian. Barang siapa melakukan perbuatan yang menjijikkan itu, tidak lagi dianggap anggota jemaat. Ya. Tidak lagi dianggap anggota umat Allah. Nah, jadi jelas. Pesan itu jelas. Barang siapa melakukan perbuatan yang menjijikkan itu, tidak lagi dianggap sebagai anggota umat Allah. Misalnya, ya, selingkuh. Nah, itu udah jelas. Ya. Nah, maka di HKBP ada yang namanya istilah RPP. Apa itu RPP? Hona Ruhut Pamicangon Dohot Parmahanion. Dia dikeluarkan dari gereja, tidak dianggap lagi sebagai anggota jemaat. Inilah yang dicontoh HKBP. Karena Allah sudah berpesan, barang siapa melakukan perbuatan yang menjijikkan itu, tidak lagi dianggap anggota umat Allah. Maka kalau HKBP dikeluarkan dari kuria, kawin dengan tidak sedoma, kawin dengan bukan satu agama, itu juga dilarang, ya. Karena itu sudah dianggap bukan lagi kudus, ya, perkawinannya bukan kudus, atau kawin, ya, sebelum menikah. Nah, itu kena. Artinya di HKBP kena siasat gereja, dikeluarkan dari jemaat. Nah, ini ayatnya, ya. Dia dalam Musa, pesan kepada Musa, barang siapa melakukan perbuatan yang menjijikkan itu, tidak lagi dianggap anggota umat Allah. Nah, maka, ya, Allah memberikan ayat hari ini, ya, kepada Musa untuk berbicara kepada umat, ya. Berbicaralah kepada segenap umat Israel, ya, dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Wah, inilah pesan daripada Allah kepada Musa untuk jemaat. Harus selalu kudus karena Tuhan Maha Kudus, Maha Suci, ya. Saya pernah mencoba kekudusan Allah itu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Ini pengalaman, ya, pengalaman. Saya pernah menang main judi suatu malam, ya, 70.000. Itu tahun 94, ya. Kemudian saya pulang jam 4 pagi, ya. Saya sampai di rumah, saya berbicara, Tuhan, tunjukkan masalah kebenaran apa yang saya lakukan pagi tadi. Karena jam 4 pagi saya pulang ke rumah, saya katakan, saya menang main judi 70.000. Apakah ini salah? Apa tidak?
saya mohon petunjuk dari Tuhan. Wah. Waktu saya tidur, itu langsung ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan kepada siapa? Saya. Dikatakan, siapa menciptakan kamu? Oh, jawabnya enteng. Tuhan. Nah, kemudian, bagaimana penciptaan tersebut? Dari mana kehidupan itu diberikan kepada kamu? Oh, jelas itu dari hidung, ya. Nah, dihembuskan napas kehidupan dari hidung masuk ke dalam. Nah, kemudian terakhir dikatakan, kalau napasmu itu dihembuskan dari hidung masuk ke dalam dirimu, saya berada pada dirimu. Saya tidak senang kau bawa-bawa saya ke tempat yang tidak kau sukai, yang tidak aku sukai. Ya, termasuk judi. Jadi Tuhan tidak menjawab itu salah atau benar, tapi diberikan filosofi kehidupan kepada kita supaya kita semakin sadar. Oh iya, kalau gitu, kalau Tuhan saya bawa setiap hari dalam diri saya, ya tidak beranilah melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Itulah kesimpulannya. Nah, sekarang kembali kepada ayat hari ini, ya, supaya selalu kita kudus dan suci karena Tuhan Allah adalah kudus. Nah, bagaimana dengan bacaan pagi pada hari ini? Kita lihat dalam Mazmur, ya, pasal 147 ayat 7 sampai 11. Pujian bagi Allah yang Maha Kuasa. Ini sambungan daripada ayat yang kemarin. Kalau kemarin sampai saya 1 sampai 6, sekarang 7 sampai 11. Nah, nyanyikanlah pujian bagi Tuhan dengan alat-alat musik yang indah, kecapi, ya. Nah, atau organ, ya. Jadi saya memang selalu sebelum membaca firman Tuhan, saya coba membuat instrumentari dari organ, nyanyian buka BP. Karena Tuhan mengatakan, nyanyikanlah lagu yang indah, ya, dengan organ, gitar, trompet, dan segala macam alat-alat musik. Itu kita pakai untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Bukan kita harus bernyanyi, tapi dengan alat musik yang kita buat, itu sudah memuji dan memuliakan Tuhan, ya. Nah, karena katanya Dialah yang membentangkan awan di langit, ya, menyediakan hujan bagi bumi dan membuat rumput tumbuh, ya. Di bukit, kita lihat di bukit bisa rumput tumbuh, ya kan? Nah, memberi makan pada hewan dan kepada anak burung gagak yang memanggil-manggil. Jadi dia menyediakan semua yang dibutuhkan oleh ciptaannya di dunia ini. Kemudian kesukaan Tuhan. Nah, ini bukan kuda yang kuat dan bukan pejuang yang berani yang mengandalkan kekuatan. Artinya Tuhan tidak menginginkan orang yang mengandalkan kekuatan, kehebatan, ya, kaya atau segala yang dimiliki. Tetapi dikatakan orang yang takwa dan setia. Berapa hari lalu kita telah mendengarkan pernyataan daripada Daud, ya. Kemurahan dan kebajikan ada pada saya seumur hidupku, katanya. Kemudian dia berjanji, saya akan berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Wah, ini sangat tertarik ini, ya. Nah, jadi tadi dikatakan kesukaan Tuhan bukanlah kuda yang kuat dan bukan juga pejuang yang berani gagah, ya. Tetapi orang yang takwa dan setia kepada Tuhan. Nah, kemudian bagaimana implementasi daripada semua ayat ini? Kita baca Matius 5 pasal yang kelima ayat 13 sampai 15.
dalam perikopnya, yaitu khotbah di bukit, ya. Jadilah terang dan garam. Nah, kalau garam hambar, kata Yesus, ya. Kalau garam yang tawar, mungkinkah diasinkan lagi? Tentu tidak, dan harus dibuang karena tidak ada artinya lagi. Nah, kalau kita menjadi garam, apakah fungsi daripada garam? Mengawetkan, membuat makanan yang enak. Jadi sebenarnya garam itu, perbuatan kita seperti garam, mengenyangkan semua orang. Nah, kemudian dikatakan terang, ya. Nah, mungkinkah kota yang berada di atas bukit, ya, di atas bukit, tidak kelihatan, disembunyikan? Tidak mungkin, karena dia selalu kena cahaya terang matahari dan juga bulan. Nah, kemudian kalau kita menjadi terang dunia, ya, tidak ada orang menyalakan lampu ditutupi dengan tempayan, ya, atau tidak kelihatan sehingga sinarnya tertutup. Nah, tetapi orang harus menempatkan lampu pada tempat yang strategis. Nah, kalau kita misalnya dalam ruangan, pasti di atas dia, sehingga dia bisa menerangi semua yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, dengan begitu juga terang dari kita. Apa itu terang dari kita? Nah, harus bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapa di surga. Wah. Jadi ini kembali kepada perbuatan-perbuatan. Jadi garam dan terang itu adalah perbuatan-perbuatan baik, ya, yang bisa menyenangkan semua orang. Maka ada pepatah mengatakan, kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Kadang-kadang kita tidak bisa membantu, malah menyusahkan. Nah, jadi di sini jelas perbuatan-perbuatan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang membuat, ya, Bapa di surga dipuja oleh mereka. Jadi apabila orang lain memuja Tuhan karena perbuatan kita, inilah yang dikatakan terang bagi orang lain, karena dia mendapatkan kehidupan setelah hidup karena perbuatan kita. Janganlah karena perbuatan kita orang menjadi gelap atau orang menjadi terpuruk. Inilah yang dikatakan jadilah garam dan terang. Jadi dengan perbuatan kita orang menjadi baik, bukan dengan perbuatan kita orang menjadi terpuruk, ya. Nah, maka dikatakan Tuhan tadi, kudus, 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 seperti Tuhan Allah yang kudus. Nah, inilah yang perlu kita sikapi dalam perikop ayat pada hari ini, yang Tuhan menghendaki kekudusan kepada kita. Jangan seperti sebelum air bah datang, ya. Manusia-manusia itu bejat semua, seenaknya, ya. Perkawinan seenaknya, sesukanya, ya. Saya tidak mengatakan kalau punya istri banyak itu salah, ya. Tapi di dalam Kristen
itu memang tidak boleh. Hanya satu. Ya, terserah kepada teman-teman. Ya, agama yang lain bisa beberapa istri kemana-mana, itu terserah. Bagi saya tidak jadi masalah. Tapi yang jelas, walaupun punya istri mungkin banyak, jaga kekudusan. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menjaga kekudusan? Nah, terserah kepada pribadi masing-masing. Nah, kemudian dalam firman ini, dulu kita pernah, waktu orang tua kami dulu sebelum meninggal, dia berpesan. Apa pesan terakhir? Inilah pesan terakhir ya, yang almarhum Opung Demak dikatakan, anak-anakku, selalulah hidup terang, maju terang, dan terus terang. Ini pesan terakhir. Hanya 3 kata. Hidup terang, maju terang, terus terang. Nah, jadi artinya hidup bersinar, maju bersinar, dan terus bersinar sepanjang hidupmu. Jangan pernah redup lampumu. Mother Teresa mengatakan, bila lampumu supaya tetap hidup, tambahlah minyak supaya dia tetap menyala. Bila imanmu mau terus-terus untuk berkobar, bacalah firman Tuhan setiap hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua.